Tidak mudah menjangkau lapas Nusa Kambangan. Dibutuhkan penerbangan 1 jam, perjalanan darat selama 2 jam, menyeberang laut, lalu masih harus melanjutkan dengan kendaraan lagi selama 1 jam. Tapi dua tokoh publik ini, Raffi Ahmad dan Najwa Shihab, menempuh semuanya. Pertanyaannya, apa yang mereka lihat sampai membuat mereka bungkam dan tampak terguncang? Raffi, yang dikenal dengan gayanya yang tenang, terlihat emosional. Najwa, yang berpengalaman membongkar berbagai fakta hukum, hanya berkata singkat bahwa kondisi di dalam sangat berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Tentu saja publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mengapa seorang tokoh media dan entertainer sekaligus turun langsung? Apakah mereka melihat ketidakadilan atau ada fakta lebih besar yang belum terungkap? Dalam sebuah momen yang terekam suara, Ahmad Zoni menyampaikan pernyataan yang mengguncang. Ia menyebut dirinya sebagai orang yang sedang sakit secara moral dan mental, lalu memberi sinyal akan berbicara suatu saat nanti. Pernyataan itu tak main-main, apalagi diucapkan oleh seorang yang kini dalam tekanan dan keterasingan mutlak. Spekulasi pun muncul. Apakah Ahmad tahu lebih banyak dari yang dibayangkan publik? Apakah ia menyimpan rahasia seputar sistem di dalam lapas yang selama ini tertutup? Sebab publik tahu, beberapa narapidana di lapas lain bahkan mendapat perlakuan layaknya tamu VIP, namun tidak dengan Ahmad. Apakah ini cara untuk membungkamnya? Ataukah Ahmad sedang jadi korban proses hukum yang terburu-buru? John Matias, kuasa hukum Ahmad Zoni, secara terbuka mempertanyakan mengapa kliennya langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan padahal kasus ini bisa ditangani di tingkat lokal. Ia juga menyoroti absennya sosok bernama Andre yang disebut sebagai orang yang diduga terlibat dari luar. Hingga kini, Andre belum berhasil diamankan, padahal statusnya sudah masuk daftar pencarian sejak 2023. Apakah penegak hukum kesulitan menemukannya atau ada alasan lain? Tidak hanya itu, pengacara lain Firdaus Oiwobo menilai ada yang tidak beres dalam sistem pemasyarakatan. Ia bertanya keras, bagaimana barang-barang terlarang bisa lolos jika penjagaan begitu ketat? Hal ini memunculkan pertanyaan serius soal tanggung jawab lembaga. Dan akhirnya, sorotan pun sampai ke level pemerintahan tertinggi. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo menyebut bahwa para penegak hukum adalah benteng terakhir keadilan. Pernyataan ini mungkin ditujukan secara umum, tapi banyak pihak yang mengaitkannya dengan kasus Ahmad Zoni. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, adalah kalimat yang paling banyak dikutip publik saat itu. Presiden bahkan mengingatkan bahwa rakyat sedang mengamati. Sorotan ini membuat kasus Ahmad Zoni bukan sekedar persoalan pribadi, melainkan menjadi simbol dari perdebatan besar tentang keadilan, perlakuan setara, dan transparansi dalam proses hukum. Jika pemindahan ke lapas maksimum ternyata tidak proporsional, apakah ini bentuk pembungkaman atau justru ada aktor-aktor besar di balik layar? Teriakan untuk keadilan kini tidak hanya datang dari kuasa hukum atau publik figur, tapi juga dari masyarakat. Banyak yang menuntut agar sidang Ahmad Zoni dibuka untuk umum. Tujuannya satu, transparansi. Jika proses hukum dilakukan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk menutupnya. Ibu angkat Ahmad Zoni pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian, terutama Raffi Ahmad yang telah menunjukkan dukungan moral secara langsung. Biar masyarakat yang menilai sendiri, katanya. Dorongan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum perlu diperkuat dengan bukti nyata, bukan sekedar janji. Tapi apakah semua ini akan cukup untuk mengubah nasib Ahmad? Nama Joki Part mungkin tidak setenar Ahmad Zoni di dunia hiburan, namun kisahnya hampir serupa. Ia pernah mengalami masa sulit, hampir kehilangan segalanya karena kasus hukum. Kini, sebagai sahabat, Joki memberikan semangat kepada Ahmad. Kalau aku bisa keluar dan bangkit, Ahmad juga bisa. Kalimat ini mungkin sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Ahmad tidak sendiri. Di balik jeruji, ia punya harapan. Dan yang lebih penting, masyarakat mulai menyadari bahwa tidak semua yang ada di balik jeruji adalah penjahat. Ada pula yang hanya tersesat atau bahkan mungkin dijadikan kambing hitam.
Jika ditilik dari berbagai kejanggalan, mulai dari kondisi lapas, tekanan psikis, hingga pemindahan tanpa alasan kuat, muncul kemungkinan bahwa Ammar Zoni bukan pelaku utama. Beberapa pihak justru menduga ia bisa jadi korban sistem yang lebih besar. Mungkinkah Ammar menjadi bagian dari skenario untuk menutupi masalah yang lebih besar? Ketika figur publik seperti Najwa Shihab dan Raffi Ahmad mulai bersuara, berarti ada yang tidak biasa. Ketika pengacara terus mendorong transparansi dan publik meminta sidang terbuka, maka kita harus mulai bertanya, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi? Sejauh ini, Ammar Zoni masih memilih diam, meski beberapa pernyataannya sudah cukup mengguncang. Tapi publik mulai bertanya-tanya, apakah ia akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi? Apakah akan ada fakta mengejutkan yang melibatkan pihak lain di luar lapas? Jika benar Ammar Zoni menyimpan rahasia besar, maka dunia hiburan dan hukum Indonesia akan menghadapi badai besar. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Tapi satu hal pasti, kebenaran tidak bisa dikubur